Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa Arifin. Saya dari Prodi Pendidikan Bisnis A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini saya ada tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan memberikan materi tentang pendapatan nasional kelas 11. Assalamualaikum anak-anak ibu, selamat pagi untuk kita semua. Nah, seperti yang ibu katakan pada minggu lalu bahwasannya hari ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Jadi, ibu harapkan untuk pencapaian pembelajaran hari ini ada anak ibu dapat memahami tentang apa itu pengertian dari pendapatan nasional, komponen pendapatan nasional, dan metode perhitungan pendapatan nasional. Setelah ibu selesai menjelaskan materi ini, ibu akan mengadakan kuis. Bagi kalian yang dapat menjawab, kuis dari ibu akan ibu beri nilai plus. Nah, jadi untuk itu ibu harapkan kalian fokus untuk memperhatikan apa yang ibu katakan dan ibu jelaskan ya nakku. Baiklah, ibu akan mengabsen kalian dulu. Dewi, Hadir Bu. Budi, Hadir Bu. Aldi, Hadir Bu. baik, terima kasih. Kayaknya anak-anak ibu itu rajin sekali ya untuk hadir di pembelajaran ibu. Ibu sangat terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya anakku. Baiklah anak ibu, sekarang ibu mau bertanya. Di sini siapa yang tahu apa itu pendapatan nasional? Saya Bu. Ya Dewi, apa itu Dewi? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan masyarakat suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Bagus sekali. Ya, seperti yang dikatakan Dewi bahwa pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang diperoleh suatu negara, biasanya itu selama 1 tahun. Terdapat industri perikanan, perkebunan, perdagangan, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih kaitannya dengan pendapatan nasional? Jadi, setiap manusia berusaha memperoleh pendapatan yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para penduduk negara itu berpengaruh terhadap pendapatan nasional, karena pendapatan nasional ini berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonominya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan masyarakat suatu negara selama satu periode, biasanya 1 tahun. Bagaimana anak ibu, sudah paham? Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai tentang komponen pendapatan nasional, yaitu GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Apakah kalian sudah tahu anak-anak ibu? Mari kita bahas ya nak. Nah, yang pertama itu ada produk domestik bruto atau PDB, yang sering disebut juga dengan gross domestic product atau GDP. Nah, GDP ini adalah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi pada suatu negara, termasuk produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing yang berada di negara tersebut. Nah, contohnya sebagai berikut. Misalnya ada perusahaan A yang merupakan perusahaan dari Belanda yang mempunyai cabang di Indonesia. Maka hasil barang dan jasa tersebut dihitung berdasarkan GDP. Mau dia orang mau Belanda, Tiongkok, jika dia tinggal di Indonesia dan memperoleh pendapatan di Indonesia, maka dihitung berdasarkan GDP-nya. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau PNB, yang sering disebut juga sebagai gross national product atau GNP. GNP ini adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkannya di negara asing, tetapi tidak termasuk hasil barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing yang berada di negara kita. GNP merupakan kebalikan dari GDP. Jika tadi GDP adalah hasil barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing itu dihitung, dan di GNP itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah produk negara kita yang berada di negara asing. Nah, seperti contohnya, misalnya ada seorang wanita yang berjualan kosmetik di negara Singapura, maka hasil dari barang dan jasa tersebut dihitung berdasarkan GNP. Bagaimana anak-anak sudah bisa membedakan antara GNP dan GDP?
jangan sampai ketukar ya. Nah, yang ketiga ada produk nasional itu atau PNN yang sering disebut juga Net National Product atau NNP. Inti dari NNP ini adalah pendapatan yang hanya dilihat dari laba yang diperoleh. Hasil dari NNP ini merupakan hasil dari GNP dikurang dengan penyusutan produksi. Nah, penyusutan itu sendiri adalah penurunan nilai harga suatu produk, baik barang ataupun jasa. Kita lanjut nomor 4, ada pendapatan nasional itu atau Net National Income atau NNI. NNI ini adalah pendapatan yang dilihat dari bahan jasa yang diterima oleh setiap masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Untuk mengetahui nilai dari NNI ini, yaitu NNP dikurang dengan pajak tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan oleh pihak lain. Contohnya pajak penjualan dan pajak hadiah. Selanjutnya, yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau sering disebut dengan personal income. PI ini adalah pendapatan yang diperoleh oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang dihasilkan tanpa melakukan kegiatan apapun. Untuk mengetahui PI ini, maka NNI harus dikurangi dengan pajak perusahaan, iuran laba, dikurangi laba ditahan, dan ditambah dengan transfer payment. Adapun pengertian dari transfer payment itu adalah penerimaan-penerimaan yang diterima bukan merupakan dari balas jasa tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau disebut dengan DI Disposable Income. DI ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya bisa menjadi tabungan yang dapat disalurkan menjadi investasi. Cara menghitung dari DI ini yaitu dengan cara PI dikurang pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pendapatan. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah mengerti? Ibu harap kalian sudah mengerti. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang tidak kalah penting untuk kita pelajari, yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Untuk menghitung pendapatan nasional diperlukan sebuah metode ataupun cara, dan metode dalam pendapatan nasional ini dibagi menjadi 3. Ada metode produksi, metode pengeluaran, dan metode penerimaan atau pendapatan. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama ada metode produksi, dilakukan dengan cara menjumlah produksi nilai tambah pada seluruh sektor yang ada dalam perekonomian. Di antaranya ada industri, niaga, dan lain sebagainya. Dalam metode produksi ini juga terdapat komponen yang dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu sektor primer terdiri dari peternakan, perkebunan, perikanan, dan penggalian, pertambangan, dan selanjutnya adalah sektor sekunder yang terdiri dari industri pengolahan, listrik, air, gas, dan bangunan. Yang terakhir yaitu sektor tersier yang terdiri dari perdagangan, restoran, jasa pengangkutan, dan jasa lainnya. Rumus yaitu Y sama dengan Q1 dikali dengan P1 ditambah Q2 dikali dengan P2 ditambah Q3 dikali dengan P3 dan seterusnya. Agar kalian lebih paham, kita ulangi. Y di sini adalah pendapatan nasional, Q di sini adalah kuantitas, dan P di sini adalah harga. Kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu metode pengeluarannya ini jumlah seluruh pengeluaran. Nah, pengeluaran siapa yang dihitung? Di sini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu yaitu ada rumah tangga konsumen yang pengeluaran itu disebut dengan konsumsi yang dilambangkan dengan C. Kemudian rumah tangga produksi yang pengeluarannya itu berupa investasi yang kita lambangkan dengan I. Yang selanjutnya
rumah tangga pemerintah yang pengeluarannya ini disebut dengan pengeluaran pemerintah yang dilambangkan dengan G. Dan yang terakhir yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri yang pengeluarannya disebut sebagai selisih ekspor dan impor yang dilambangkan dengan X dikurang M. Nah, seluruh para pelaku ekonomi ini melakukan pengeluaran, dan pengeluaran inilah yang akan dihitung. Dari lambang-lambang yang telah dipelajari tadi, maka memunculkan rumus yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Y di sini adalah pendapatan nasional, C di sini adalah konsumsi, I di sini adalah investasi, G di sini adalah pengeluaran pemerintah, dan X kurang M di sini adalah selisih antara ekspor dan impor. Metode yang terakhir adalah metode penerimaan. Ini merupakan penerimaan yang diterima oleh setiap para pemilik toko produksi. Ada yang masih ingat ada berapa faktor produksi? Faktor produksi ada 4, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Pemilik sumber daya alam akan memperoleh pendapatan yang dilambangkan dengan R. Kemudian pemilik tenaga kerja akan memperoleh pendapatan berupa upah yang dilambangkan dengan W. Kemudian pemilik modal akan memperoleh pendapatan berupa bunga yang dilambangkan dengan I. Di sini I kecil. Nah, selanjutnya terakhir yaitu pemilik skill akan memperoleh pendapatan berupa laba yang dilambangkan dengan P yang Ibu Guru jelaskan tadi. Maka rumusnya yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Y di sini pendapatan nasional, R di sini sewa, R di sini sewa, W di sini upah, I di sini adalah bunga, dan P adalah laba. Bagaimana? Sudah paham kan anak ibu semuanya? Bagaimana anak ibu? Mudah bukan menghitung pendapatan nasional jika kalian tahu rumus-rumusnya? Maka dari itu, agar kalian lebih paham, kalian harus sering melakukan latihan soal di rumah. Ini merupakan materi terakhir untuk pembelajaran di hari ini. Nah, Ibu simpulkan bahwa pendapatan nasional biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk kemakmuran suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya. Tinggi rendahnya pendapatan nasional dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerjanya. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus membekali diri kalian sebanyak-banyaknya dengan pengetahuan dan keterampilan. Ini semua dapat diperoleh dengan cara giat belajar dan rajin membaca buku. Baiklah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu harapkan kalian itu dapat memahami dan mengerti tentang pendapatan nasional. Dan jangan lupa kalian juga harus belajar lagi, giat lagi untuk mengerjakan soal-soal, karena soal-soal ini kemungkinan besar akan keluar pada saat kalian nanti ujian nasional ataupun melakukan ujian untuk keperguruan tinggi seperti SBMPTN. Untuk itu ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.